به کجا بروم بی تو بهشت خدا به خدا نروم کربلا نروم به کجا sambut datangnya kami bawa hanya duka dan derita. Kami pergi bersama keluarga suci, kami pulang tanpa anak, tanpa suami. Secukupnya kami pulang dan dirampok seluruhnya. Kami pergi damai dalam lindungan Tuhan. Kami pulang dalam jerit ketakutan. Husein berjalan bersama kami pulang tanpa Husein di sisi kami. Kami pulang terlantar tanpa pembela. Kami hanya tangisi pemuda surga. Jangan sambut datangnya kami bawa hanya duka dan derita. Kami putri-putri Yasin dan Toha,
dan ayah kami dianiaya. Dan nada tuh kami ya Rasulullah. Dan nada tuh kami ya Rasulullah. Zainab mereka seret dari kemahnya. Demi Allah Fatimah menjerit kerasnya. Sukainah menjerit karena mengerikan. Mohon tolong pada Tuhan semesta alam. Dan nada tuh kami ya Rasulullah. Dan nada tuh kami ya Rasulullah. به حرم نروم به کجا بروم بی تو بهشت خدا به خدا نروم کربلا نروم به کجا Kami datang padamu ya Ali untuk sampaikan duka. Kami datang padamu ya Hasan untuk bela sungkawa. Menangisi Al-Husain untuk hadirkan senyuman Zahra. Kami berduka untuk Al-Husain yang syahid di Karbala. Kami tangisi Al-Husain yang jatuh teraniaya. Kami bersedih untuk Al-Husain yang relakan putranya. Kami bersedih untuk Al-Husain yang relakan bayinya. Kami datang padamu ya Ali untuk sampaikan duka. Kami datang padamu ya Hasan untuk bela sungkawa. Menangisi Al-Husain untuk hadirkan senyuman Zahra. Kami teringat Zainab peluk Al-Husain abangnya. Dengan menangis Zainab tak ingin lepas Husainah. Zainab kecup leher Al-Husain berlinang air mata. Sebagai tanda berpisah untuk Al-Husain dari bundanya. Kami datang padamu ya Ali untuk sampaikan duka. Kami datang padamu ya Hasan untuk bela sungkawa.
menangisi Al-Husain untuk hadirkan senyuman Zahra. Kami teringat Al-Akbar mohon izin ke ayahnya Husain kecup kening Al-Akbar untuk relakan putranya. Al-Akbar kembali memohon air pada Husaina, namun lidah Al-Husain kering bagai tanah Sahara. Kami datang padamu ya Ali untuk sampaikan duka. Kami datang padamu ya Hasan untuk bela sungkawa, menangisi Al-Husain untuk hadirkan senyuman Zahra. Kami teringat Al-Asghar Mungil, bayi Husaina yang menangis menjerit memigil dalam dahaga. Namun makhluk durjana lempar panah tembus lehernya, darah Al-Asghar mengalir basahi tangan Husaina. Kami datang padamu ya Ali untuk sampaikan duka. Kami datang padamu ya Hasan untuk bela sungkawa, menangisi Al-Husain untuk hadirkan senyuman Zahra. Kepala Al-Husain dulu sering dicium kakeknya, tubuh Al-Husain yang dulu dipeluk oleh bundanya. Makhluk terkutuk Shimir teka injak tubuh Husaina, memisahkan kepala Al-Husain dari tubuhnya. Kami datang padamu ya Ali untuk sampaikan duka. Kami datang padamu ya Hasan untuk bela sungkawa, menangisi Al-Husain untuk hadirkan senyuman Zahra. برم نروم به کجا بروم ای تو بهشت خدا به خدا نروم کربلا نروم به کجا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. برم نروم
به کجا بروم نی تو بهشت خدا به خدا نروم کربلا نروم به کجا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mutamassikina biwilayati a'immatil ma'sumin alaihimussalam. Min ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna aliyan waliyullah wa wasiyur Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wassalam. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain wa ala arwahillati halat bifinaik. Alaikum minis jami'an salam. Salamullahi abadan. Ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para pemirsa yang saya muliakan, para pecinta Al-Husain, para pencinta, para syuhada yang bersama-sama berjuang menegakkan keadilan serta dengan Imam Al-Husain. Pada hari ini kita sudah memasuki bulan Muharram. Muharram sudah menyapa kita lagi. Sebagian saudara-saudara kita menyambutnya dengan penuh sukacita, dengan penuh gegap gempita. Inilah tahun baru dan mereka merayakannya seakan-akan seperti hari raya. Mereka adakan pawai berkeliling, membawa obor-obor, berkumpul dari satu tempat menuju tempat yang lainnya. Diadakan ceramah-ceramah, tabligh akbar, dan lain sebagainya. Inilah suasana yang menggembirakan bagi sebagian saudara-saudara kita. Sementara di sisi lain, para pecinta keluarga Nabi menjadikan bulan Muharram ini sebagai saat-saat air mata tergenang di pelupuk mata. Saat mengenang kembali luka dan derita. Apakah ini sebuah paradoks dalam kehidupan? Entahlah. Ketika kita mengenang, memperingati syahadah Imam Husain, berserta semua derita keluarga, anak-anak, dan sahabat-sahabat setianya, yang juga mereka berguguran di Karbala. Apakah kita harus berbahagia atau kita harus berduka? Sebagian ulama berkata bahwa sekiranya tidak ada riwayat-riwayat hadis yang memerintahkan kita untuk menangis, berduka, mengenang peristiwa Karbala, maka yang tersisa hanyalah rasa bahagia. Tetakan pedang dan tombak pada tubuh Al-Husain laksana medali-medali emas yang digantungkan di leher oleh musuh-musuh Al-Husain. Semakin banyak tetakan pedang itu, semakin banyak tusukan tombak itu, semakin banyak medali emas yang digantungkan di leher mulia Al-Husain. Maka yang tersisa bukanlah luka, tetapi bahagia. Karena medali emas itu begitu banyaknya dikalungkan di leher mulia Al-Husain. Saudara-saudara, pada kebalikannya, bahwa semua tetakan dan tusukan tombak itu bagi musuh adalah sebuah dosa besar yang sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perilaku nista kepada orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, Al-Husain dan keluarganya. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan
para pecinta Al-Husain yang kami hormati, pada alam lahiriah yang kita lihat adalah genangan-genangan darah. Tetapi dalam alam batiniah, boleh jadi yang kita lihat adalah riasan indah yang menakjubkan. Apakah ini sebuah paradoks juga? Apakah kita ini harus berbahagia atau kita harus berduka? Saya ingin mengutip kata-kata dari Sayyidah Zainab yang ketika dia menyaksikan peristiwa Karbala itu, dia mengatakan, "Ma ra'aitu illa jamilan." Tidak ada yang aku lihat kecuali semua itu adalah keindahan. Saudara-saudara, sekali lagi, saya hanya bisa mengutip kata-kata Sayyidah Zainab itu. Tetapi mohon maaf, saya belum bisa melihat sebagaimana pandangan Sayyidah Zainab dalam memandang peristiwa itu. Marilah kita mengambil hikmah dan pelajaran yang teramat berharga dari para syuhada teladan mulia, terutama dari Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Semoga setiap pengetahuan kita menjadi aksi nyata dalam kehidupan, bukan hanya sebatas ucapan, kata-kata, dan pengetahuan, tetapi juga teraktualisasi dalam kehidupan kita. Perbincangan kita kali ini akan saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Sebagaimana sebuah ungkapan, atau boleh jadi itu sebuah riwayat hadis yang mengatakan, as-su'al miftahul ilmi, bahwa pertanyaan itu adalah kunci dari ilmu. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita berbuat dosa? Bolehkah kita melakukan maksiat? Anda mungkin punya jawaban tersendiri tentang boleh dan tidaknya berbuat dosa dan maksiat itu. Tetapi marilah kita lihat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Husain ketika ada seorang yang datang kepadanya dan dia mengatakan, "Ana rajulun asin wala asbiru anil ma'asiyah fa izni bimau'idatin." Seorang datang kepada Imam Husain, kepada Sayyidus Syuhada. Kata dia, "Saya ini adalah seorang yang suka maksiat, suka berbuat dosa, dan saya tidak bisa bersabar menahan untuk tidak berbuat dosa. Oleh karena itu," kata orang ini, "nasihatilah saya dengan satu nasihat." Kata Imam Husain, apa jawaban Imam Husain itu yang menurut saya sangat menarik jawabannya itu. Imam Husain tidak mengatakan boleh atau tidak. Imam Husain menasihatinya begini, "Ib'al khamsata asya wadhnib ma syi'ta." Kata Imam Husain, lakukanlah 5 hal ini, kata Imam Husain. Wadhnib ma syi'ta. Maka bermaksiatlah sesukamu. Jadi, kalau begitu, kita boleh melakukan maksiat ketika kita bisa memenuhi 5 syarat untuk bermaksiat itu. Ketika Anda tertarik untuk melakukannya, na'udzubillah min dzalik, boleh Anda catat satu persatu nasihat Imam Husain itu ketika kita mau melakukan maksiat. Yang pertama, kata Imam Husain, la ta'kul rizqallah wadni ma syi'ta. Janganlah kamu makan dari rizki Allah, maka silahkan kamu melakukan maksiat sesuka hatimu. Wadni ma syi'ta. Sekiranya saudara-saudara juga bisa makan selain dari rizki yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka persyaratan pertama untuk melakukan dosa sudah Anda penuhi. Yang kedua, kata Imam Hussein, ukhruj min wilayatillah wadni ma syi'ta. Keluarlah engkau dari wilayah kekuasaan Allah dan lakukanlah dosa sesuka hatimu. Nah, yang kedua pun, sekiranya saudara-saudara ada yang bisa keluar dari wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syarat kedua sudah Anda penuhi dan Anda boleh melakukan maksiat, dosa sesuka hati Anda. Yang ketiga, kata Imam Hussein, utlub maudi'an la yarakallahu wadnib ma syi'ta. Carilah oleh kalian tempat di mana ketika kamu itu bersembunyi di tempat itu, berada di tempat itu, Allah tidak melihatmu. Wadni ma syi'ta. Maka berbuat dosalah, bermaksiatlah sesuka hatimu. Saudara-saudara, yang ketiga pun, ketika saudara-saudara bisa memenuhinya, maka apa yang dikatakan oleh Imam Hussein, wadni ma syi'ta, silahkan kamu melakukan dosa, silahkan kamu bermaksiat. Yang keempat, kata Imam Hussein, idza ja'aka malakul maut liyaqbida ruhaka fadfa'hu an nafsika wadnib ma syi'ta. Jika datang satu saat malaikat maut yang akan menjemput ruhmu, maka tolaklah dia. Ketika engkau bisa menolak itu, wadnib ma syi'ta, maka bermaksiatlah, berbuat dosalah sesuka hatimu. Dan yang terakhir, yang kelima, kata Imam Hussein, sekiranya engkau ingin bermaksiat, engkau ingin berbuat dosa, idza adkhalaka malikun finnari fala tadkhul finnar wadnib ma syi'ta. Satu saat di yaumil akhir nanti, ketika engkau akan dimasukkan ke dalam neraka oleh malaikat Malik, maka kamu jangan masuk ke dalam neraka itu. Wadnib ma syi'ta. Nah, yang kelima pun, yang terakhir itu, sekiranya saudara-saudara juga nanti di yaumil akhir itu bisa menolak ketika mau dimasukkan oleh malaikat Malik ke dalam neraka dan Anda tidak bisa menolaknya, wadnib ma syi'ta, maka bermaksiatlah sesuka hatimu, berdosalah sesuka hatimu. Saudara-saudara, terus terang bagi saya, jangankan kelima syarat itu, hatta untuk satu syarat pun saya tidak akan bisa melakukannya. Oleh karena itu, berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya dari apa yang dikatakan oleh Imam Hussein itu, bahwa kita dilarang untuk melakukan maksiat, kita dilarang untuk melakukan dosa-dosa. Dan dosa-dosa itu di dalam istilah lain sering juga disebut sebagai zulm. Ketika Luqmanul Hakim dalam Al-Quran menasihati anak-anaknya, dia berkata, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kalian melakukan kemusyrikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah kezoliman yang sangat besar. Itu adalah dosa yang sangat besar. Atau ada satu doa Nabi Adam yang sering kita lazimkan untuk melantunkannya, karena kita ini adalah orang-orang yang hampir selalu melakukan kezaliman atas diri kita sendiri. Kita ucapkan doa itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rabbana zolamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Ya Allah, kami ini adalah orang yang senantiasa menzolimi, berbuat dosa, merugikan diri sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni kami tentu saja akan menjadi orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Saudara-saudara, kata zulmun itu, dari kata itu kita kemudian mengenal kata-kata zalim. Melakukan kezaliman adalah sebuah maksiat. Melakukan kezaliman adalah sebuah dosa. Dan itu tentu saja terlarang. Begitu menakutkannya perbuatan zalim itu bagi para maksumin. Bagi orang-orang suci dari keluarga Nabi. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dia berkata, demi Allah, aku lebih suka tidur di atas tempat tidur berpaku tajam atau diseret dalam keadaan terbelenggu kaki dan tangan daripada aku harus bertemu dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan kezaliman kepada sesama hamba dari hamba-hamba Allah. Jadi begitu menakutkannya berbuat zalim itu bagi para maksumi. Sampai-sampai dia lebih baik tidur di atas tempat tidur berpaku tajam yang akan menyobek-nyobek kulit dan dagingnya. Atau dia diseret dalam keadaan terbelenggu kaki dan tangan. Daripada dia harus menzalimi seorang hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan hanya itu saja. Kata Imam Ali, dia mengatakan, atau aku merampas sesuatu dari mulut seekor serangga. Ghasiban li syai'in minal khutam. Hatta, kata Imam Ali, dia tidak ingin melakukan kezaliman. Hatta yang serupa dengan mengambil sesuatu dari mulut serangga. Saudara-saudara, saya tentu saja merenungkan dalam-dalam apa yang dikatakan oleh Imam Ali alaihissalam. Betapa beratnya kita untuk tidak melakukan kezaliman itu. Atau betapa beratnya kita untuk menegakkan keadilan itu. Dalam riwayat yang lainnya, Imam Ali juga berkata, demi Allah, sekiranya diberikan kepadaku seluruh alam semesta beserta isinya, agar aku melakukan kezaliman kepada seekor semut dengan merampas kulit biji gandum yang sedang dimakannya, aku tidak akan melakukannya. Saudara-saudara, begitu luar biasanya keadilan yang ditegakkan oleh para a'immah ahlul bait. Begitu hebatnya mereka menghindar dari kezaliman, hatta berbuat zalim kepada seekor semut sekalipun. Sayyidina Hussein, Sayyidina Hasan mendapat pujangan dari ayahnya yang mulia ini, dari Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali menasihati keduanya. Imam Ali mengatakan kepada mereka berdua, berkatalah kalian berdua dengan kebenaran. Beramallah kalian berdua untuk pahala. Dan jadikanlah musuh. Jadilah kalian berdua menjadi musuh bagi orang-orang yang zalim. Dan jadilah kalian berdua menjadi penolong bagi orang-orang yang dizalimi. Kalimat terakhir itu sangat menarik bagi saya ketika Imam Ali alaihissalam dia mengatakan kepada kedua putranya, kuna li zalimi khosman
wal mazlumi aunan. Jadilah kalian berdua itu musuh bagi orang-orang yang berlaku zalim. Dan jadilah kalian berdua itu menjadi penolong bagi orang-orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi, kata Rasulullah, mengapa para imam itu takut berbuat zalim? Karena kata Rasulullah, orang-orang yang dizalimi itu, dia tidak memiliki hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia berdoa. Hatta sekalipun orang itu adalah orang kafir. Rasulullah mengatakan, ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiron. Takutlah kalian kepada orang-orang yang dizalimi sekalipun dia itu adalah seorang kafir. Fa innahu laisa dunahu hijaban. Karena tidak ada batas antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia berdoa. Saudara-saudara, kita kembali kepada kata-kata zalim itu. Kita mengenal lawan dari kata zalim adalah adil. Kalau zalim adalah sesuatu yang dilarang untuk dilakukan, kebalikannya, berbuat adil adalah sesuatu keharusan. Seorang lelaki dari Syams datang ke Madinah. Dia melihat seorang lelaki dengan keanggunan dan penuh wibawa. Orang di sekitarnya memberitahukan bahwa dia adalah Husain, putra Ali. Orang Syam itu dengan segera mendekati Imam Husain, lalu memakinya. Mengata-ngatakan kata-kata yang sangat menyakitkan. Bahwa Imam Husain dikatakan sebagai orang munafik, perusak agama, dan sebagainya. Rupanya orang ini yang datang dari Syam itu, selama ini dia termakan oleh hasutan Muawiyah yang mengatakan bahwa Imam Husain adalah perusak agama dan orang munafik. Imam Husain tidak marah. Dia hanya bertanya kepada orang itu, kata Imam Husain, apakah Anda datang dari Syam? Lelaki itu kemudian membenarkannya. Kemudian Imam Husain mengatakan, Anda adalah orang asing di tempat ini. Jika Anda membutuhkan apa-apa, kata Imam Husain, datanglah ke rumahku. Aku akan membantumu. Orang itu kaget. Ternyata Husain bin Ali tidak seperti apa yang dikatakan oleh Muawiyah selama ini. Dia adalah pemilik akhlak yang sangat indah, yang membalas keburukan dengan kebaikan, membalas kezaliman dengan keadilan. Saudara-saudara, Syahid Mutahari di dalam bukunya, beliau menceritakan seorang arif yang bernama Khaja Abdullah Al-Ansari. Abdullah Al-Ansari mengatakan bahwa orang yang membalas keburukan dengan keburukan itu sama dengan seekor anjing. Seekor anjing kalau digigit, katanya, dia akan membalas kembali gigitan itu kepada yang menggigitnya. Dan yang kedua, kata Abdullah Al-Ansari, bahwa sekiranya ada seseorang yang membalas kebaikan dengan kebaikan, itu sama seperti seekor keledai. Hatta membalas kebaikan dengan kebaikan pun, itu masih juga dianggap sebagai perbuatan binatang. Karena keledai, katanya, kalau digaruk oleh temannya dan dia merasakan kenikmatan dari garukan itu, dia akan membalas kembali, menggaruk temannya yang menggaruk dia. Jadi membalas kebaikan dengan kebaikan itu adalah ibaratnya perilaku seekor binatang yang bernama keledai. Tetapi perilaku manusia mulia adalah, katanya, membalas keburukan dengan kebaikan. Saudara-saudara,
Saya sering menasihati diri saya sendiri dan juga menasihati anak-anak saya. Saya menasihati diri saya sendiri sekiranya ada orang yang berkata kepada saya, "Kamu bodoh," misalnya. Nah, kata saya kepada anak-anak saya juga, sekiranya ada orang yang mengatakan kata seperti itu kepada kamu dan kata-kata yang semisalnya, dan kamu membalasnya dengan kata yang sama. Ketika kita disebut bodoh misalnya, kita berbalik mengatakan kepada orang itu, "Kamu yang bodoh." Maka kemudian apa yang terjadi? Kita akan bertengkar. Tetapi sekiranya ketika orang mengatakan kepada kita, "Kamu bodoh," dan kita menyadari bahwa sebetulnya memang kita ini orang bodoh, maka kita tersenyum. Dan boleh jadi kita berterima kasih kepada orang itu yang telah mengingatkan bahwa selama ini kita sering merasa pintar, menganggap diri kita tidak jahil. Itulah teguran dia yang mengingatkan kepada kita. Atau lebih jauhnya, kita menganggap bahwa orang itu adalah merupakan kaki tangan Tuhan yang diutus untuk menegur kita. Jadi teguran kata bodoh itu sebetulnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alih-alih kita sakit hati, kita tentu akan mengatakan, "Terima kasih ya Allah, Engkau sudah menegur." Saudara-saudara, di antara bagian yang paling menonjol dalam kehidupan Imam Hussein adalah ketinggian akhlaknya tentu saja. Dan salah satu dari buah didikan dari Imam Hussein adalah Muslim bin Aqil. Kita kenal tokoh ini ketika dia diutus oleh Imam Hussein untuk pergi ke Kufah, meyakinkan apakah benar orang-orang Kufah itu mendukung Imam Hussein. Tetapi ternyata sebagaimana kita baca dalam sejarah, orang-orang Kufah itu berkhianat. Sehingga kemudian Muslim bin Aqil dicari-cari oleh penguasa setempat. Ibnu Ziyad ingin menangkap Muslim bin Aqil. Sehingga kemudian Muslim bin Aqil dia berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampailah dia bertemu dengan Hani bin Urwah. Dan dibuatlah sebuah rencana di mana Ibnu Ziyad bisa datang ke rumah Hani bin Aqil dan kemudian Hani bin Urwah dan kemudian Muslim bin Aqil bisa membunuhnya. Ketika siasat itu kemudian bisa dilaksanakan dan Ibnu Ziyad datang ke rumah Hani bin Urwah. Tetapi Muslim bin Aqil tidak keluar dari persembunyiannya untuk menghunuskan pedang dari belakang untuk membunuh Ibnu Ziyad. Peristiwa itu tidak terjadi. Sehingga kemudian Hani bin Urwah dan para pendukung Imam Hussein, mereka terheran-heran. Mengapa itu tidak dilakukan? Padahal ada sebuah kesempatan untuk membunuh Ibnu Ziyad pada waktu itu. Apa yang kemudian dikatakan oleh Muslim bin Aqil? Kata Muslim bin Aqil, "Aku teringat dengan sebuah hadis Nabi. Nabi mengatakan, keimanan seorang muslim tidak akan pernah mengizinkan penyandangnya untuk bersikap zalim terhadap orang lain sekalipun dia kafir." Saudara-saudara, luar biasa. Muslim bin Aqil tidak mau melakukan kezaliman hatta terhadap musuh yang sedang mengejarnya. Pada peristiwa Karbala, Imam Hussein melarang pengikutnya untuk memboikot sumber air agar musuhnya kehausan.
Bahkan Imam Hussein mengatakan, berikan air pada mereka, bahkan kepada kuda-kuda mereka yang kehausan. Begitu kata Imam Hussein. Berkebalikan dengan perilaku musuh-musuhnya. Ketika ada salah satu sahabatnya yang mengusulkan memulai perang karena musuh-musuh dalam keadaan kehausan, Imam Hussein berkata, betul saudaraku, saat ini adalah saat yang tepat untuk menaklukkan musuh. Namun hukum melarangnya. Sampai saat ini musuh belum melampaui batas. Mereka itu muslim dan kita pun muslim. Selagi mereka tidak memulai pertempuran, kita tidak akan mendahuluinya. Akhlak Imam Hussein adalah akhlak yang berlandaskan pada keimanan dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kepentingan individu dan kelompok. Bukan karena kedudukan dan kekuasaan dan kecintaan terhadap hidup dunia. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Imam Hussein ketika menuju Karbala. Ya Allah, Engkau maha mengetahui apa yang kami perbuat. Bukan untuk merebut kekuasaan, makana mintanafusan fi sultan. Makana minna tanafusan fi sultanin. Bukan pula untuk mencari kelebihan dunia, wala iltimasan min fudulil hutam, tetapi untuk menegakkan, menampakkan panji-panji agamamu, menampakkan perbaikan di negerimu, memberikan keamanan kepada orang-orang yang dizalimi dari hamba-hambamu. Wa ya'manal mazlumuna min ibadika, memberikan keamanan kepada hamba-hambamu, sehingga kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah serta hukum-hukummu bisa diamalkan. Begitu kata Imam Hussein. Pada malam ke-10 dari bulan Muharram, seorang musuh mengendap dari belakang kemah keluarga Imam Hussein. Dia terperosok ke dalam sebuah lubang yang dibuat oleh pengikut Imam Hussein. Tentu saja orang yang terperosok itu, dia mengeluarkan sumpah serapah yang dimuntahkan kepada Imam Hussein. Pengikut Imam Hussein meminta untuk membunuh dia. Tapi Imam Hussein melarangnya. Kata Imam Hussein, selagi mereka tidak memulai pertempuran, kita tidak boleh memulainya. Saudara-saudara, itulah kezaliman-kezaliman yang dihindari sekalipun dalam keadaan berperang. Keadilan-keadilan yang ditegakkan oleh para maksumin sekalipun dia dalam keadaan yang sangat darurat. Mereka tetap berpegang teguh kepada akhlak yang sangat mulia. Sekali lagi, marilah pada malam-malam bulan Muharram ini kita raih nilai-nilai akhlak mulia para syuhada. Kalau hari ini kita mencoba mencari keteladanan dalam berbuat adil dan menjauhi perbuatan zalim, pada malam-malam lainnya kita akan mendapatkan tebaran hikmah dan yang lainnya dari para teladan suci keluarga Nabi melalui paparan para asatid yang lainnya. Marilah kita berbuat adil sejak kita berada dalam pikiran. Saya ingin menutup sebagaimana biasa para khatib menutup khutbahnya dengan mengutip salah satu ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berbuat adil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'alakum tadhakkarun. Adamallahu ujurana wa bimusabina bil Husain alaihi salam wa ja'alana wa iyyakum minat talibina bisarihi ma awalijihi al-imamil mahdi min ali Muhammadin alaihi salam wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله.
السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي ومنقلبي إلى ربي. فصلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وظاهركم وباطنكم. السلام عليك يا ابن خاتم النبيين وابن سيد الوصيين وابن إمام المتقين وابن قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. وكيف لا تكون كذلك وأنت باب الهدى وإمام التقى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وخامس أصحاب الكساء. غذتك يد الرحمة ورضعت من ثدي الإيمان وربيت في حجر الإسلام. فالنفس غير راضية بفراقك ولا شاكة في حياتك. صلوات الله عليك وعلى آبائك وأبنائك. السلام عليك يا صريع العبرة السابكة وقرين المصيبة الراتبة. لعن الله أمة استحلت منك المحارم فقتلت صلى الله عليك مقهورا. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله بك موتورا. وأصبح كتاب الله بفقدك مهجورا.
السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى الأئمة من بنيك وعلى المستشهدين معك وعلى الملائكة الحافين بقبرك والشاهدين لزوارك المؤمنين بالقبول على دعاء شيعتك. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك. يا مولاي يا أبا عبد الله، قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة بمنه وجوده وكرمه.